Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai kisah Nabi Hizqil dan kebangkitannya kepada kaum yang binasa. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Alkisah di masa pra-Islam dahulu, terdapat sebuah negeri bernama Dawirdan atau Jawurdan. Bani Israel tinggal di sana dengan populasi yang sangatlah besar. Ada yang berkata jumlah mereka sekitar 4.000 atau 8.000. Namun ada pula yang menuturkan jumlahnya mencapai 30.000 atau 40.000. Pada suatu hari wabah ta'un melanda negeri tersebut. Penyakit mematikan itu menghantui dan menakuti penduduk negeri. Mereka sangat takut akan kematian, hingga setiap penduduk berkemas meninggalkan desa. Mereka lari menghindari wabah dengan keyakinan para penduduk mereka dapat lari dari kematian. Puluhan ribu orang Bani Israel itu pun bereksodus meninggalkan Dawirdan. Mereka berpindah ke suatu tempat di dataran rendah yang diyakini aman dari wabah ta'un. Mereka pun bersukacita dengan negeri baru yang akan mereka tempati. Dengan sombong mereka merasa dapat melawan kematian dan akan hidup dengan usia yang sangat lama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Sang Maha Kuasa dan yang Maha Mematikan. Rabb Ta'ala mengutus 2 malaikat ke dataran rendah negeri baru warga Dawirdan ini. Salah satu malaikat berada di atas lembah dekat negeri tersebut. Adapun satu malaikat lain menunggu bagian bawahnya. Serentak kedua malaikat meneriakkan sebuah pekikan, lalu matilah seluruh Bani Israel di negeri tersebut. Tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Semuanya tergeletak menjadi mayat. Bergelimpangan, tak ada yang mengurus. Waktu demi waktu berlalu dengan cepat. Tak ada yang tahu mengenai negeri tersebut. Mayat-mayat penduduknya pun terkubur sendirinya. Mereka membusuk dan tersisa tulang belulang saja. Tulang satu dengan tulang yang lain pun tercerai-berai. Bahkan andai ada sekumpulan arkeolog pun, mereka tak akan sanggup untuk menyatukan rangka puluhan ribu mayat Bani Israel yang amat berantakan itu. Hingga kemudian dengan takdir Allah seorang nabi melewati bekas negeri tersebut. Ia bukanlah salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita kenal. Namun sang nabi merupakan salah satu manusia pilihan Allah. Sebagian pendapat nama nabi tersebut ialah Hizqil. Nabi Hizqil alaihissalam tengah memikirkan bagaimana cara Allah membangkitkan orang-orang mati kelak di hari akhir nantinya. Ia sangat penasaran dengan keajaiban tersebut. Nabi Hizqil pun kemudian berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kepadanya, yakni menunjukkan kebangkitan manusia dari alam kubur yang tak lagi tersisa kecuali tulang yang telah membusuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan kembali warga Dawirdan yang telah musnah. Tulang belulang mereka yang tercerai-berai disatukan kembali dengan sempurna. Lalu tulang tersebut terbungkus kembali dengan daging dan terbentuknya kembali otot dan mulai munculnya kulit. Kembali pula satu persatu anggota tubuh mereka, kemudian dimasukkannya ruh kepada mereka. Puluhan ribu Bani Israel itu pun hidup kembali setelah puluhan tahun dimusnahkan. Nabi Hizqil menyaksikan peristiwa luar biasa itu dengan kedua matanya. Sementara penduduk Dawirdan yang bangkit dari kubur merasa baru saja bangun dari tidur yang amat panjang. Maha suci bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ucap mereka. Kisah menakjubkan ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau mengisahkan saat menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak pernah bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Sahabat, dari kisah ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya tentang sikap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel ingin menghindari takdir kematian dan menginginkan usia yang panjang. Tak bergantung hanya kepada Allah, mereka pun sependapat bahwa pergi merupakan cara yang tepat menghindari wabah. Namun siapa sangka yang mereka lakukan justru mendekatkan diri kepada kematian, karena mereka bersifat angkuh dan sombong, seolah-olah dapat menghindari kematian. Hikmah lain daripada kisah ini adalah tentang bagaimana kuasa Allah dalam menghidupkan manusia, baik ruh maupun jasadnya.
Dengan cara yang sama, Allah akan membangkitkan seluruh manusia kelak di hari akhirat nantinya. Sesungguhnya bagi Allah sangatlah mudah untuk melakukannya. Selain itu, tentang takdir kematian juga menjadi hikmah berharga daripada kisah ini. Sesungguhnya setiap orang tidak dapat menghindari kematian maupun mendahulukannya. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Maka katakanlah, tolaklah kematian itu daripada diri kalian jika kalian orang-orang yang benar. Quran Surat Ali Imran ayat 168. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.